Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Denis Israeli. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan isi makalah yang sudah saya buat dalam bentuk PowerPoint dengan judul Kemampuan yang diperlukan untuk sukses di era Smart Society 5.0. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah ICT Technopreneurship and Leadership K01. Langsung saja. Bab pertama, pendahuluan. Terbelakangnya, era Smart Society 5.0 itu apa ya? Nah, di tahun 2019, era Smart Society 5.0 pertama kali dibuat oleh pemerintah Jepang. Untuk apa dibuat? Era Smart Society 5.0 ini dibuat sebagai solusi dan upaya untuk mengantisipasi dari luapan disrupsi yang terjadi akibat revolusi industri 4.0 saat itu. Nah, era Smart Society 5.0 ini merupakan era di mana kita sebagai manusia adalah komponen utamanya dan teknologi sebagai basisnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus selalu mengikuti perkembangan teknologi dan pengetahuan supaya disrupsi pada era 4.0 yang lalu tidak terulang kembali. Pada era Smart Society 5.0 ini, pekerjaan manusia beserta aktivitasnya akan berfokus pada manusianya, namun berbasis teknologi. Dari pernyataan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa era revolusi industri 4.0 itu berpusat kepada digital, sedangkan era Smart Society 5.0 itu berpusat pada manusia dengan basis teknologi. Rumusan masalahnya. Dari latar belakang tersebut, saya telah membuat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada makalah ini. Di antaranya yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan era Smart Society 5.0? Yang kedua, kemampuan apa saja yang dibutuhkan pada era Smart Society 5.0? Yang ketiga, apa saja contoh pekerjaan dari penerapan era Smart Society 5.0? Dan yang keempat, bagaimana cara kerja dan konsep era Smart Society 5.0? Tujuannya, yang pertama itu untuk menerangkan definisi dan sejarah dari era Smart Society 5.0, dan yang kedua untuk menjelaskan seputar kemampuan apa saja yang wajib dimiliki dalam era Smart Society 5.0, dan yang ketiga untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah ICT Technopreneurship and Leadership kelas K01. Bab 2, pembahasan. Kemampuan yang diperlukan di era Smart Society 5.0. Yang pertama itu kreativitas. Kita sebagai manusia harus kreatif. Mengapa? Agar kemampuan kita semakin berkembang dan bertambah, terutama pada era Smart Society 5.0 ini, sehingga kita manusia dapat menciptakan hal-hal dan teknologi baru yang dapat menunjang kebutuhan manusia di era Smart Society 5.0 ini. Dengan cara itu, maka kehidupan di era Smart Society 5.0 dapat berjalan dengan tepat dan efektif serta bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang kedua, yaitu kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan di era Smart Society 5.0 ini. Kenapa? Agar saat menciptakan suatu hal atau teknologi yang baru, kita dapat mengetahui dampak kedepannya itu seperti apa. Apakah akan berguna bagi kehidupan manusia atau tidak, atau justru akan mengancam kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Jadi kebutuhan-kebutuhan seperti itu diperlukan kemampuan berpikir kritis, sehingga keputusan yang diambil sudah dipikirkan secara matang-matang dan dapat berguna bagi kehidupan manusia ke depannya. Yang ketiga itu kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi juga diperlukan di era Smart Society 5.0. Kita sebagai manusia harus bisa berkomunikasi yang baik dan benar, efektif, jelas, tepat, dan mudah dipahami. Jadi saat kita menyampaikan ide atau saran yang kita miliki kepada orang lain, orang tersebut dapat mengerti dan memahami apa yang kita maksud, sehingga kehidupan di era Smart Society 5.0 ini dapat terlaksana dengan tepat dan benar. Yang keempat, yaitu kolaborasi. Mengapa kolaborasi diperlukan di era Smart Society 5.0? Karena kolaborasi merupakan proses kerja tim untuk membuat ide baru serta menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Jadi dengan adanya kemampuan kolaborasi ini, kita sebagai manusia dapat menjalin keinginan kita, dapat mencapai keinginan kita dengan cepat dan mudah serta lebih terarah. Lalu contoh pekerjaan yang dibutuhkan di era Smart Society 5.0. Yang pertama itu jelas pembuat website atau web developer. Sudah dipastikan pekerjaan sebagai pembuat web sangat dicari di era Smart Society 5.0 ini. Secara singkat, pekerjaan membuat web ini mengharuskan orang untuk membuat website dengan menggunakan bahasa pemrograman. Ilmu-ilmu yang harus dipelajari itu seperti untuk membuat web juga cukup banyak, diantaranya seperti HTML, CSS, back-end developer, front-end developer, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu
pekerjaan pembuat aplikasi atau app developer. Pekerjaan ini mengharuskan orang untuk membuat dan menguji aplikasi yang sudah didesain untuk menunjang kebutuhan pada perangkat seluler seperti smartphone. Ilmu yang harus dipelajari untuk menjadi seorang app developer yaitu kemampuan algoritma dan logika pemrograman. Yang ketiga itu content creator. Untuk menjadi content creator harus memiliki soft skill, yaitu berupa kreativitas dan inovasi dalam menciptakan sebuah konten yang bermanfaat dan pastinya menarik. Konten itu bisa berupa tulisan, gambar, video, ataupun suara, ataupun gabungan dari keduanya atau lebihnya. Lalu, menjadi seorang content creator juga bisa membuka peluang usaha yang dicari di era Smart Society 5.0 ini. Nah, kesimpulannya. Di era Smart Society 5.0 ini, kita sebagai manusia dituntut agar lebih cepat dan tepat dalam menghasilkan solusi untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini berdampak pada manusia untuk terus mencari informasi serta menciptakan inovasi yang bermanfaat untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Maka dapat disimpulkan manusia di era Smart Society 5.0 kita harus bersikap dan berpikir maju serta mengikuti pola perkembangan zaman, namun dengan tetap menjaga identitas bangsa Indonesia. Oke, saya rasa sampai di sini presentasi yang dapat saya sampaikan tentang isi makalah yang berjudul kemampuan yang diperlukan untuk sukses di era Smart Society 5.0. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.